Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul di hadapan publik untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jenderal Bintang 2 ini menyampaikan permintaan maaf kepada Polri soal kematian Brigadir J dan memohon doa agar istrinya segera pulih dari trauma. Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo akhirnya buka suara soal kematian ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jenderal Bintang 2 ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penembakan Brigadir J. Dengan pengawalan ketat Provos, Irjen Verdi Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada institusinya Polri. Ia juga mengucapkan belasungkawa atas insiden yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya dan memohon doa agar istrinya pulih dari trauma. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Irjen Verdi Sambo diperiksa oleh penyidik dari tim khusus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo akan disampaikan oleh reporter Yohana Gabriela. Ya, Yohana, apakah pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung dan apa keterangan terkini yang bisa diberikan kepada pemirsa TV One? Kita memang masih menunggu sampai dengan saat ini Irjen Pol Verdi Sambo sepertinya masih diperiksa oleh tim khusus Bareskrim Polri. Kita mencoba untuk menghubungi Yohana apakah memang masih berlangsung di dalam, belum memberikan keterangan setelah pemeriksaan ya Tisa. Ya. Dan kita ketahui bahwa tadi dari keterangan Verdi Sambo, Irjen Pol Verdi Sambo menyebutkan ternyata pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat kali. Dan Betul. Sebelumnya sudah dilakukan 3 kali pemeriksaan sama-sama di Mabes Polri, Andro ya. Baik. Irjen Pol Verdi Sambo memang statusnya saat ini masih sebagai saksi dan tadi memang ada ucapan ia turut berbelasungkawa atas tewasnya Brigadir J dan memohon doa kepada masyarakat agar istrinya pulih dari trauma. Termasuk juga mungkin kondisi anaknya secara psikologis bisa kuat menghadapi persoalan ini. Dan kita pasti punya informasi pemirsa di mana polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Penetapan itu berdasarkan hasil gelar perkara. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang selama 27 hari, Bareskrim Polri resmi menetapkan ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP tentang turut serta, dan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana.
Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian menyatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, Baradae diduga tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae langsung ditangkap dan ditahan di rutan Barreskrim Polri. Meski sudah menetapkan tersangka, namun penyidik memastikan penyidikan kasus ini tidak akan berhenti dan masih bisa berkembang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, TV One mengabarkan.